Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam ya. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita baca doa dulu ya. Mari berdoa. Yuk, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita masuk di halaman 41 di buku agama kita. Di halaman 41 itu kita masuk di pelajaran 4, yaitu tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Perilaku terpuji itu apa? Nah, jadi perilaku terpuji itu adalah perilaku yang baik. Perilaku itu ada dua, nak. Perilaku terpuji dan tidak terpuji. Perilaku terpuji itu berarti perilaku yang baik. Kalau tidak terpuji berarti perilaku atau sikap yang tidak baik. Nah, perilaku itu sama dengan sikap. Jadi sikap, kalau misalnya perilaku terpuji berarti sikap yang baik. Nah, perilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari lingkungan sekitar kita, juga bagi sesama. Jadi setiap muslim dan muslimah itu harus memiliki sifat terpuji agar kehidupannya baik dan berkah gitu ya. Nah, perilaku terpuji yang pertama yang mau kita pelajari adalah tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Lihat di bukunya halaman 42. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Artinya sungguh-sungguh itu artinya serius dalam melaksanakan tugas, mengerjakannya dengan baik ya. Kemudian bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Tanggung jawab sendiri itu ada berbagai macam. Contohnya yaitu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap orang tua, terus tanggung jawab terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dulu, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita sebagai umat muslim dan umat muslimat atau orang-orang Islam melaksanakan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya seperti menaati perintah Allah itu kayak sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengaji dan berbuat kebaikan yang lain. Nah, kalau misalnya tanggung jawab terhadap diri sendiri itu contohnya dengan belajar setiap hari, terus menjaga kesehatan. Dengan cara apa menjaga kesehatannya? Dengan cara minum air putih yang banyak, kemudian berolahraga, kemudian boleh lari-lari pagi sama orang tuanya ya, dan lain sebagainya. Kemudian tanggung jawab terhadap orang tua. Tanggung jawab terhadap orang tua ini ada berbagai macam ya. Kalau orang tua di rumah ialah ayah dan ibunya, mama papanya ya. Nah, itu orang tua di rumah. Kalau orang tua di sekolah yaitu guru-gurunya, ibu dan bapak guru. Nah, tanggung jawab terhadap orang tua ini adalah berbakti, kemudian taat, patuh dan bersikap santun. Berbakti, taat, patuh dan juga bersikap santun. Santunnya artinya sopan santun seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya, Bu? Caranya adalah dengan cara misalnya kalau sama orang tua sebelum berangkat sekolah. Untuk orang tua di rumah, sebelum berangkat sekolah itu salaman dulu sama orang tuanya, izin dulu mau sekolah, kemudian mengucapkan assalamualaikum seperti itu. Nah, sampai di sekolah, kalau misalnya bertemu dengan guru, salam kepada gurunya, menyapa gurunya dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, tanggung jawab terhadap lingkungan ini sudah sering kita bicarakan di sekolah, bahwasanya membuang sampah itu di kotak sampah di tempatnya. Tidak boleh membuang sampah misalnya di got atau di selokan atau di halaman atau di sekitar rumah kita sendiri ya. Membuang sampahnya secara sembarangan itu tidak boleh seperti itu. Nah, itu tadi bentuk-bentuk tanggung jawab yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sampai di situ saja ya pelajaran kita pada hari ini ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.